Pemirsa, di saat wacana pelonggaran dan relaksasi PSBB, kurva kasus positif COVID-19 justru terus meningkat. Bahkan Selasa kemarin menjadi kasus dengan angka tertinggi sejak diumumkan kasus positif pertama pada bulan Maret lalu. Kurva kasus COVID-19 di Indonesia masih terus menanjak. Hingga hari ini lebih dari 15.000 kasus positif di tanah air. Bahkan pada hari Rabu kemarin, kasus positif mencapai titik tertingginya dengan 689 kasus terkonfirmasi. Tertinggi sejak Indonesia mengumumkan kasus corona pertama pada 2 Maret silam. Kurva kasus aktif juga belum terlihat mulai melandai. Dari kasus konfirmasi positif dikurang mereka yang sembuh dan total kematian, masih ada 11.000 lebih kasus aktif atau mereka yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit atau melakukan karantina mandiri jika gejala yang dialami ringan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga mengkonfirmasi tren kasus positif yang terus meningkat. Menurut gugus tugas, peningkatan kurva positif dikarenakan jumlah tes yang dilakukan juga semakin masif. Memang kita lihat tren peningkatan kasus konfirmasi positif mengalami peningkatan. Kenapa meningkat? Karena kemampuan kita untuk testing semakin besar. Jadi kalau setiap hari kita lakukan testing dengan jumlah yang banyak, maka sangat mungkin yang terkonfirmasi positif juga banyak. Dan sasaran dari pemeriksaan tersebut adalah yang prioritas ODP dan juga OTG, serta mereka yang memiliki kontak erat. Kurva kasus positif akan disebut mungkin akan semakin meningkat tajam karena BNPB menargetkan penambahan jumlah tes hingga 40.000 tes. Para pakar juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dengan klaim yang menyebut jumlah kasus baru mengalami perlambatan. Dengan kondisi ini, boleh jadi pandemi belum akan berakhir dalam waktu dekat. Tim TV One mengabarkan. Kasus positif corona di Indonesia melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir. Rabu kemarin, orang yang terpapar virus corona bertambah sebanyak 698 orang. Dan adapun pada hari Selasa bertambah sebanyak 484 orang. Mengapa hal ini terjadi? Padahal PSBB telah dilakukan di berbagai tempat yang rawan penyebaran virus corona. Bersama kami telah bergabung Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam yang juga Dekan FKUI, Prof. Ari Fahrial Syam, dan juga nanti akan bergabung dengan kami Ketua Lembaga Biologi Molekular Eijkman, Prof. Amin Subandrio. Kita ke Prof. Ari terlebih dahulu. Selamat sore, Prof. Ari. Ya, selamat sore Mbak. Ya, Prof, kalau kita lihat ini kemarin ada penambahan bisa dibilang paling tinggi 689. Apa Prof yang terjadi, Prof? Ya, tadi kan sudah disampaikan ada kemungkinan memang bahwa kita semakin mempunyai kemampuan untuk melakukan pemeriksaan tes molekuler RT-PCR ya. Jadi karena lab-lab yang terlibat juga semakin banyak. Walaupun kemarin Pak Presiden bilang 4.000 sampai 5.000 sampel per hari. FKUI sendiri itu sejak seminggu terakhir ini kita sudah bisa memeriksa sampel 500 sampel per hari. Jadi artinya memang bisa saja bahwa sebenarnya kasus kita itu banyak di lapangan. Cuman memang kasus ini belum terdeteksi secara cepat gitu loh. Kan seperti sampaikan bahwa yang diperiksa aja kan sampai 100 ribuan lebih begitu ya. Tapi yang baru terkonfirmasi kan sekitar 16 ribuan sekian. Jadi artinya apa? Bahwa memang bisa saja kita prediksi dalam beberapa hari ke depan dengan semakin luasnya pemeriksaan ini, angka ini akan semakin tinggi. Tapi di satu sisi yang mesti diperhatikan juga sebenarnya kasus-kasus tinggi ini tuh dari daerah mana saja gitu misalnya ya kan. Apakah ada daerah-daerah baru seperti misalnya kita bisa lihat lah nih sekarang DKI kan masih lead ya di dalam jumlah kasus ya 5 ribuan dan saat ini yang dirawat di rumah sakit juga ada sekitar 2 ribuan. Jawa Barat sekarang sudah mulai di posisi ketiga, Jawa Timur sekarang malah naik gitu loh. Jadi ini yang kita mesti lihat. Begitupun juga di daerah-daerah. Bagaimana di Sumatera Barat yang kasusnya cukup tinggi misalnya. Atau di Sulawesi Selatan misalnya begitu. Bagaimana perkembangan di Papua. Jadi artinya secara nasional itu kan ditunjukkan tadi angkanya 600-an lebih. Saya mesti bilang bahwa pada awal April saya bilang
Kalau ini situasi seperti begini, maka kita tembus di awal Mei 10.000 ternyata tembus. Sekarang saya bilang juga ini, kita dalam 10 hari ini kita sudah 5.000-an lebih. Maka kita bisa prediksi ini terjadi, maka dalam awal Juni kita bisa tembus 25.000. Jadi ini yang terjadi. Jadi yang penting adalah mengantisipasi angka-angka ini adalah bagaimana perkembangan di daerah-daerah angka-angka tersebut gitu loh. Disinilah tugas kepala daerah, ya, kepala gubernur, wali kota, bupati untuk memonitor wilayahnya. Yang penting sekarang ini adalah mencari, kalau ada kasus baru kita harus cari ini tracing, ya, kemudian dites, tentu diobatin. Jadi artinya apa? Kita harus mencari klaster-klaster baru tadi, karena tergantung dari masing-masing. Kalau ada dia disiplin melakukan physical distancing, pakai masker, mungkin satu kasus itu tidak menularkan ke orang sekitarnya dalam minggu 2 minggu terakhir misalnya. Tapi kalau ketika yang positif itu sempat ada asimptomatik tanpa gejala, gejalanya ringan, berinteraksi lagi dengan itu, belum lagi ketika dinyatakan dia sudah kemungkinan COVID, dia juga masih tidak percaya, berobat lagi ke dokter lain itu bisa tertular gitu loh. Jadi ini sekali lagi memang sesuatu yang memang perlu dihamatin dari kasus-kasus yang ditemukan, karena prinsipnya adalah tracing, tes, dan treatment. Karena kalau kita tidak lakukan tracing dengan baik, kasus yang tadi tertular dari orang yang positif tersebut bisa menularkan ke banyak orang. Ini yang jadi problem kita. Jadi sebenarnya kuncinya di situ. Nah, yang jadi masalah adalah kita mau berapa lama nih bekerja seperti ini. Yang hitungannya kita, orang lain sudah mulai sekolah. Di Vietnam anak-anak sudah mulai sekolah. Kita masih ada di posisi merah. Untuk mencapai ke kuning, ke hijau, ini masih panjang perjalanannya. Jadi sekali lagi, menurut saya semua sekarang memang harus berkonsentrasi penuh untuk menemukan kasus ini. Ketika kasus ini dilakukan tracing dan dilakukan tes, kalau dia positif tentu masuk tadi, apakah dia termasuk yang ringan tanpa gejala sehingga dia isolasi mandiri, itu kuncinya. Melihat Kira-kira angka, begitu. Prof. Ari, melihat angka sejauh ini dari kurva, bagaimana dengan bulan Juni dan juga bulan Juni yang diprediksi akan datar kasus positif di Indonesia? Ya, kalau sekarang saya bilang kan kita trennya masih naik, sekarang ini masih merah. Jadi bisa saya prediksi kalau ini time by time, hari per harinya masih seperti gini, saya bilang di awal Juni kita udah mencapai 25.000 kasus. Itu yang kita mesti artinya waspadain gitu loh. Kenapa? Karena tadi hitungan dari kita ini hari per hari kita meningkat ini terus. Ya, kita perhitung per minggu aja udah meningkat. Per bulan lagi juga udah meningkat gitu loh. Ini hal yang memang harus diantisipasi. Tapi sekali lagi, yang penting masyarakat tahu bagaimana virus menular dari satu orang kepada orang lain. Ya, melalui droplet. Ketika dia bicara seperti gini, maka virus itu jatuh ke meja. Mejanya itu disenggol lagi orang lain dalam hitungan waktu cepat, kemudian mejanya itu disentuh orang lain dan orang tersebut melakukan garuk-garukan atau mungkin kucek-kucek mata, dia bisa tertular. Oleh karena itulah kuncinya pakai masker, etika batuk, ya cuci tangan, dan yang penting adalah daya tahan tubuh. Bicara soal daya tahan tubuh, waduh, vitamin saya sudah banyak, saya sudah minum herbal macam-macam. Otaknya udah beres apa belum? Kalau stresnya masih tinggi, tidurnya susah, pikirannya juga masih belum stabil, tidak pasrah, tidak segala macam, itu berpengaruh juga terhadap daya tahan tubuh. Jadi komposisi, oke, suplemen, daya tahan tubuh makannya bagus. Ya, ini kita lagi puasa Ramadan, mudah-mudahan insya Allah dengan berpuasa ini daya tahan tubuh kita juga meningkat karena ada proses detoksifikasi di sini. Kira-kira begitu. Baik, Prof. Ari, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan apalagi untuk membaca angka-angka kurva ini. Namun sesaat lagi pemirsa kami akan kembali hadir untuk Anda. Kita langsung ke Prof. Ari. Prof. Ari, upaya apa lagi yang harus diandalkan? Apakah menunggu rapid test dari pemerintah atau kesadaran masyarakat yang harus ditumbuhkan lagi agar bisa mendeteksi secara cepat penyebaran virus corona di Indonesia? Ya, pertama sekarang saya rasa masyarakat harus diingatkan lagi bahwa kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia ini boleh dibilang masih rawan karena angka kita makin hari makin meningkat. Ya, per bulan juga evaluasi kita makin lama makin meningkat. Ini yang harus disadari oleh masyarakat bahwa saya selalu berulang-ulang mengingatkan, virusnya itu nggak kemana-mana, virusnya itu dibawa oleh orang-orang tersebut begitu. Jadi bagaimana kita memang lebih disiplin lagi untuk physical distancing, pakai masker, ya kan, rajin cuci tangan dan menghindari kerumunan begitu.
Dan karena sekali lagi, oke, untuk Jakarta kita lumayanlah tertolong, ada rumah sakit darurat Wisma Atlet yang sekarang ini udah merawat sekitar 800 orang. Walaupun secara Jakarta 2000 tapi ketolong. Jadi misalnya rumah sakit Persahabatan juga ada pengurangan jumlah. Kemudian di RSCM juga masih so-so lah, sekitar 60-an pasien yang dirawat begitu ya. Nah, kemudian juga rumah sakit swasta pun juga akhirnya juga sudah merawat. Artinya Jakarta ini sudah optimal, dan arti kata sudah mulai rumah sakit ini sudah mulai bergerak semua lah, ya tentu ini. Dan di satu sisi tentu belum lah yang saya justru merisaukan adalah daerah-daerah, kesiapan daerah-daerah ketika terjadi peningkatan jumlah kasus. Jadi sekali lagi sebenarnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah tadi itu klaster-klaster itu harus ditemukan. Jadi seperti misalnya di Bojonegoro atau misalnya di Jogja ya, ada salah satu Indo Grosir, mesti seperti itu. Kemudian di Pasar Raya Padang misalnya ditemukan ada belasan pedagang yang positif. Nah, seperti itu. Jadi satu kasus itu benar-benar harus dilakukan tracing yang benar. Karena tadi sumbernya itu dari orang yang memang ada positif tadi. Virusnya itu ada di orang tersebut. Baik. Nah, begitu, ini yang memang harus dikejar oleh pemerintah daerah. Di sisi masyarakat itu tadilah harus benar-benar disiplin. Ya, yang saya bilang tadi, kita harus daya tahan tubuh ini harus diperhatikan, ya kan, istirahat cukup, ya, makan sayur dan buah-buahan. Silakanlah mengkonsumsi herbal-herbal Indonesia tersebut yang memang dikatakan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, kita berbagai usaha kita lakukan tentunya. Prediksi Anda, Prof, sedikit saja prediksi Anda, angka ini akan naik sampai ke berapa kurvanya? Sedikit saja, Prof. Saya akan melihat kalau ini terjadi terus, dalam 10 hari kita naik 5.000, 20 hari ketika 5.000, 15.000, maka di awal Juni kita akan mendapatkan angka 25.000. Belum lagi kalau memang mudik ini tidak dikendalikan, mungkin bisa sampai 30.000, bahkan sampai 40.000 kalau mudik ini dilepas. Karena tadi Jakarta, Bandung, Surabaya merupakan epicentrum tempat penyebaran. Ketika mereka kembali ke daerah, kita bisa tunggu apa yang akan terjadi di daerah-daerah tersebut. Jadi ini memang mesti menjadi jadi komitmen kita, ya mudik jangan mudik, udah gitu aja. Baik. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ari Fahrialsyam, Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam yang juga Dekan FKUI, sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Ya, selalu berharap angka ini akan menurun. Sesaat lagi kami akan segera kembali pemirsa dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.